Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang makalah kami dengan tema bahasan konstitusi yang akan meliputi 4 pokok pembahasan. Yang pertama tentang pengertian konstitusi, yang kedua tentang fungsi-fungsi konstitusi, yang ketiga tentang perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keempat terakhir yakni sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 4 yang akan mempresentasikan makalah ataupun materi kami pada pagi hari ini. Yang pertama yakni Lailatul Husaimah, yang kedua Muhammad Jauhar, yang ketiga Ahmad Farul Minan, dan yang keempat terakhir saya sendiri Muhammad Bagus Waki Ma'ruf yang akan bertindak sebagai moderator pada presentasi pada pagi hari ini. Untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Baik, untuk presentasi yang pertama tentang pengertian konstitusi akan dipresentasikan oleh teman kami Lailatul Husaimah. Tempat dan waktu kami persilahkan. Yaitu mengenai pengertian dari konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan adalah membentuk, menyusun, dan menyatakan suatu negara. Jika di Perancis digunakan istilah constituer, maka di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya yaitu menyebutnya dengan constitution, yang padanan istilahnya atau yang sama istilahnya dalam bahasa Indonesia disebut dengan konstitusi. Secara istilah, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Pada umumnya dikemukakan pendapat konstitusi mempunyai pengertian yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Hal itu disebabkan karena konstitusi mempunyai bagian yang tertulis dan maupun bagian yang tidak tertulis yang disebut sebagai konvensi. Para ahli hukum tata negara yang berpendapat bahwa pengertian konstitusi adalah sama dengan undang-undang, yaitu ada G.C. Wolhalf, ada Sri Sumantri M. Jimli Asiniki, C.C.T. Simorangkir. Mereka semua berpendapat bahwa konstitusi sama halnya dengan undang-undang dasar. Sedangkan para ahli hukum tata negara adapun yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Di antaranya ada Herman Heller, M. Soli Lubis, Moh Kusnardi, dan Harmaili Ibrahim. Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang memuat dalam konstitusi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan. Yang kedua ada prinsip-prinsip mengenai hak warga negara. Yang ketiga ada prinsip-prinsip mengenai hubungan warga negara dengan pemerintah. Itu menurut istilah yang dikemukakan oleh Jazim Hamidi. Disampaikan terima kasih kepada Lailatul Husaimah yang telah mempresentasikan tentang pokok bahasan pertama, pengertian konstitusi. Lanjut ke pokok bahasan kedua tentang fungsi-fungsi konstitusi yang akan dipresentasikan oleh teman kami Muhammad Jauhar.
Tempat dan waktu kami persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi konstitusi. Dalam penjelasan ini kami merujuk pada pendapat dari atau artikel ilmiah dari Arita, dari Unikom, dan Enggar Universitas 11 Maret. Yang pertama, fungsi konstitusi yaitu berfungsi untuk membatasi kewenangan penguasa dan menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan. Karena proporsi dalam konstitusi harus seimbang dan tidak ada tumpang tindih. Seperti pemerintah tidak boleh campur tangan atas keputusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Yang kedua, berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Membatasi dalam artian agar pemerintah tidak bertindak semaunya atau pukul rata. Karena konstitusi juga mempunyai proporsi pada peran rakyat, suara rakyat, dan kepentingan rakyat. Baik rakyat tersebut dalam bentuk organisasi, lembaga, swasta, ataupun perorangan. Yang ketiga, berfungsi untuk mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga di dalam negara. Dimaksudkan sebagai regulasi dasar hak dan ruang cakupan suatu lembaga yang terikat dengan pemerintah, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Mahkamah Agung. Yang keempat, fungsi konstitusi yaitu berfungsi untuk mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dan warga negara. Dalam hal ini untuk atau memperjelas tugas pokok dan fungsi dari lembaga negara yang terbagi dalam berbagai bidang. Yang kelima, yaitu berfungsi sebagai sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, atau pemahaman lebih mudahnya sebagai dasar hukum terhadap kekuasaan dan penyelenggaraan sistem negara. Yang keenam, berfungsi sebagai simbolik pemersatu dalam artian suatu kesatuan norma dan hukum dasar pada negara yang menjadi induk bagi segala aturan dan produk hukum di negara tersebut, termasuk aturan dan produk hukumnya harus selaras atau memiliki asas yang sama dengan induk tersebut. Yang ketujuh, berfungsi sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa. Dalam artian konstitusi, undang-undang menjadi rujukan dan kebanggaan dalam berbangsa bernegara, karena konstitusi memuat berbagai norma dan hukum yang mencerminkan dari suatu bangsa dan negara. Yang kedelapan, berfungsi sebagai simbolik pusat upacara. Dalam artian konstitusi menjadi simbol kebersamaan dalam suatu upacara formal atau kenegaraan. Yang kesembilan, berfungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Yang kesepuluh, berfungsi sebagai pembaruan masyarakat, baik dalam arti sempit maupun. Disampaikan terima kasih kepada Muhammad Jauhar yang telah mempresentasikan pokok bahasan kedua tentang fungsi-fungsi konstitusi. Lanjut ke pokok bahasan ketiga dan keempat tentang perubahan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan dipresentasikan oleh teman kami Ahmad Farul Minan. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farul Minan, nomor absen 16 dari kelompok 4. Saya akan membacakan pokok bahasan yang ketiga, yaitu perubahan konstitusi. Terdapat dua sistem perubahan konstitusi, yaitu sistem yang pertama bahwa apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Hal ini tercantum dalam perjalanan sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama, masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, kemudian mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, perubahan dari Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, perubahan UUDS 1950 kembali menjadi UUD 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 1999.
Kemudian yang keenam, pelaksanaan perubahan UUD 1945 dari tahun 1999 sampai 10 Agustus 2002. Kemudian yang terakhir adalah periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Kemudian sistem yang kedua yaitu ketika konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut bersifat amandemen. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau undang-undang dasar. Hal ini juga tercatat dalam perjalanan sejarah konstitusi di Indonesia, yaitu amandemen UUD 1945 pertama pada tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001, kemudian yang keempat tahun 2002. Pembahasan pertama, masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode pertama terbentuknya Negara Republik Indonesia, konstitusi atau UUD yang pertama kali berlaku adalah UUD 1945 hasil rancangan BUPKI. Kemudian disahkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara. Berdasarkan UUD 1945, MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan dalam menjalankan kedaulatan rakyat, mempunyai tugas dan wewenang menetapkan UUD. GBHN memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden, serta mengubah UUD. Kemudian yang kedua adalah UUD 1945 menjadi konstitusi RIS dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sebagai rasa ungkapan ketidakpuasan Belanda atas kemerdekaan RI, maka terjadilah agresi oleh Belanda pada tahun 1947 dan tahun 1948 dengan tujuan Belanda ingin memecah NKRI menjadi negara federal agar mudah dijajah kembali. Setelah agresi akhirnya disepakati untuk mengadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda dengan hasil konferensi sebagai berikut, yaitu satu, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Pada tahun 1949 berubahlah Konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal. Kemudian yang ketiga, Konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juni 1959. UUD RIS tidak dapat bertahan lama karena memang tidak cocok dengan keinginan rakyat Indonesia, termasuk UUD RIS adalah cara Belanda untuk menjajah Indonesia lagi. Maka diputuskan untuk menerapkan UUDS 1950 dan kembali ke bentuk NKRI. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yaitu negara yang bersusun tunggal, artinya tidak ada negara dalam negara, sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Yang keempat adalah UUDS 1950 kembali menjadi UUD 1945 dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. Pada periode ini, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Juga menteri bertanggung jawab kepada presiden. Pada periode ini, konstitusi UUD 1945 tidak berjalan dengan baik. Pemerintah Orde Baru dianggap dan terbukti sebagai diktator. Eksistensi partai politik dibatasi, hanya ada 3 partai politik waktu itu. Kebebasan berpendapat dan bersuara sangat terbatas. Dan puncaknya pada tahun 1998 terjadi demonstrasi dengan tuntutan reformasi kepemimpinan nasional. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan perubahan yang kelima, pelaksanaan perubahan UUD 1945 dari tahun 1999 sampai 10 Agustus 2002. Tuntutan reformasi yang berkumandang pada tahun 1998 adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah pasal 3 dan pasal 37 UUD
45 yang dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, sehingga nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia nampak diterapkan dengan baik. Pada periode ini UUD 1945 mengalami perubahan keempat kali, sehingga mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia. Perubahannya adalah naskah resmi UUD terdiri dari 5 bagian, yaitu UUD 1945 sebagai naskah asli dengan perubahan UUD 1945 ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 sehingga menjadi dasar negara yang fundamental atau dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ke-6 atau yang terakhir adalah periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang. Setelah mengalami perubahan UUD 1945, lebih terjamin lagi untuk mengantarkan rakyat kepada demonstrasi dan kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik. Keberadaan lembaga negara sejajar, yaitu lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif yang di dalamnya terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, lembaga yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY, dan lembaga auditif yang terdiri dari BPK. Kedudukan lembaga negara tersebut mempunyai peranan yang lebih jelas dibandingkan masa sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode saja, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hak jaminan terhadap hak asasi dijamin lebih baik. Rakyat dapat beraspirasi secara terbuka. Partai politik diizinkan untuk berkembang dan boleh mendirikan partai politik baru asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja pembacaan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahrul Minan. Saya akan kembali membacakan tentang pokok bahasa yang keempat, yaitu sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law, atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut Rechtsstaat adalah pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi dasar paham konstitusionalisme. Penerapan hukum di Indonesia dimulai sejak Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan negara, sebagai pokok dari segala norma dan hukum di Indonesia. Yang pertama, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen atau sebelum amandemen. Sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen terwujud dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi atau forum tertinggi. Dari sini fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Konstitusi RIS, badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan. Perdana Menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap menjadi anggota parlemen. Yang kedua, menganut sistem pertanggungjawaban menteri kepada DPR. Kemudian yang ketiga, kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama dengan parlemen. Yang ketiga, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD S 1950. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD S dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, penghapusan parlementer. Kemudian yang kedua, DPR sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yang ketiga, DPR RIS dan KNIP disebut sebagai Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar yang memiliki hak mengadakan perubahan dalam UUD baru atau UUDS. Kemudian yang keempat, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Pada periode ini, sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan yang kami paparkan periode 10 Agustus 2002 sampai sekarang, di mana MPR bukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan Presiden, DPR, DPD, BPK, dan sebagainya, yang mana sudah jelas dalam pembagian tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga. Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Presiden, DPR, DPD, BPK, dan sebagainya, yang mana sudah jelas dalam pembagian tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga.
Mungkin itu saja yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ahmad Farul Minan yang telah mempresentasikan pokok bahasan ketiga dan keempat. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan secara singkat tentang materi dari kelompok kami. Yang pertama tentang fungsi-fungsi konstitusi. Di dalam studi pustaka kami setidaknya ada 10 poin dari fungsi-fungsi konstitusi. Beberapa di antaranya adalah konstitusi sebagai kontrol sosial, kemudian konstitusi sebagai center of ceremony, konstitusi sebagai pembatas ataupun pagar antara kekuasaan pemerintahan, kemudian konstitusi sebagai pengatur kekuasaan ataupun wewenang dari lembaga negara. Yang kedua tentang perubahan konstitusi, yakni yang pertama Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi RIS pada tahun 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian perubahan dari konstitusi RIS menjadi UUDS 1950 yakni 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian UUDS 1950 kembali menjadi UUD 1945 5 Juli 1959 sampai 1999. Kemudian pelaksanaan perubahan Undang-Undang 1945 1999 sampai 10 Agustus 2002. Kemudian setelah periode terakhir yakni 10 Agustus 2002 hingga saat ini. Dan terakhir sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama tentang sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen, yakni sebelum amandemen. Yang kedua, sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUDS 1950, yakni Undang-Undang Dasar Sementara. Dan keempat terakhir, yakni sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen yang berlaku hingga sekarang. Untuk kurang lebihnya, untuk segala salah dan kekurangan materi yang kami sampaikan, saya perwakilan dari kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.